Pernahkah kamu memiliki mimpi besar? Mimpi yang membuat hatimu bergetar, membuat matamu berbinar, dan bikin semangatmu menyala-nyala hanya dengan membayangkannya. Tapi seiring waktu, impian itu perlahan meredup, tenggelam di balik realitas dan ketakutan. Hari ini, aku ingin bicara padamu, bukan sebagai motivator, tapi sebagai seseorang yang juga pernah hampir menyerah. Karena kadang, yang membunuh mimpi kita bukan dunia di luar sana, tapi hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh dalam diri sendiri. Setiap orang punya potensi luar biasa, tapi tidak semua berani melangkah. Mengapa? Karena ada jebakan-jebakan tak terlihat yang diam-diam mencuri keyakinan kita. Kita mulai meragukan diri sendiri, kita mulai menunda, kita pun mulai takut pada kegagalan, dan tanpa sadar, kita membunuh mimpi kita sendiri secara perlahan. Dalam video ini, aku akan mengajakmu untuk menyadari tindakan-tindakan kecil yang mematikan itu, tindakan yang mungkin tanpa sadar kamu lakukan setiap hari. Aku tidak di sini untuk menghakimi, tapi aku di sini untuk membangunkan, karena aku percaya, selama kamu masih bernapas, mimpi itu belum mati, dan masih ada kesempatan untuk menyalakannya kembali. Jadi, jika kamu merasa mimpimu mulai meredup, duduklah sebentar, dengarkan dan resapi, karena bisa jadi, satu keputusan hari ini akan menjadi penentu, apakah kamu akan menjadi orang yang mengejar mimpinya, atau orang yang menguburkannya hidup-hidup. Mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang mimpi, musuh paling berbahaya seringkali bukan orang lain, tapi ketakutan dalam diri sendiri. Takut gagal, takut ditertawakan, mungkin juga takut salah langkah. Ketakutan ini seperti rantai tak terlihat yang mengikat langkah kita. Kita terus memikirkan, bagaimana kalau tidak berhasil? Hingga lupa bertanya, bagaimana kalau aku berhasil? Inilah jebakan pertama yang membunuh mimpi. Terlalu lama berdialog dengan ketakutan, tanpa pernah bergerak menghadapi kenyataan. Keraguan adalah teman dekat dari ketakutan. Ia datang diam-diam, membisikkan bahwa kita tidak cukup hebat, tidak cukup pintar, bahkan tidak cukup pantas. Dan semakin sering kita mendengarnya, maka semakin kita percaya. Kita mulai menurunkan standar. Mimpi yang dulunya tinggi dan besar, kini dipotong-potong agar terasa lebih masuk akal. Tapi kenyataannya, bukan mimpinya yang terlalu besar, namun keberanian kita yang menyusut. Kita harus ingat, tidak ada impian besar yang lahir dari hati yang kecil. Ketakutan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Keraguan bukan untuk dipercayai, tapi untuk dilawan dengan tindakan. Jangan biarkan rasa takut memegang kemudi hidupmu, karena satu-satunya cara agar mimpi jadi nyata adalah dengan tetap melangkah, bahkan saat lututmu gemetar. Dalam perjalanan mengejar mimpi, lingkungan kita punya peran besar. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya pada mimpimu, lama-lama kamu pun ikut ragu. Kata-kata seperti, ngapain sih capek-capek? Udah, realistis aja. Atau, emangnya kamu siapa? Kata-kata itu bisa menggerus keyakinanmu sedikit demi sedikit, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mengecilkan mimpi, hanya agar bisa diterima oleh orang lain. Namun ingat, mimpi bukan untuk dimengerti oleh semua orang. Mimpi adalah panggilan yang ditanamkan dalam hatimu, bukan di hati mereka. Tidak apa-apa jika orang lain tidak mendukungmu. Yang penting, jangan kamu sendiri ikut berhenti mendukung dirimu. Karena sejatinya, dukungan terpenting datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasa tidak punya lingkungan yang mendukung, carilah dan bangun komunitas baru. Bacalah buku-buku inspiratif. Dengarkan kisah orang-orang yang berhasil bangkit melawan keraguan orang-orang sekitarnya. Karena saat kamu dikelilingi oleh energi yang membangun, kamu akan terbang lebih tinggi. Dan kalaupun kamu harus melangkah sendirian di awal, jangan takut. Karena terkadang, kesendirian di awal adalah pertanda bahwa kamu sedang mendaki jalan yang belum banyak dilalui. Kita sering bilang, ntar aja deh, besok baru mulai. Tapi tahu nggak? Besok yang kamu tunggu-tunggu itu kadang nggak pernah datang. Kita menunda, terus dan terus, sampai waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun mimpi, justru habis untuk rebahan dan scroll media sosial. Rasa malas itu bukan sekadar ingin istirahat. Dia bisa jadi perampok waktu paling licik yang siap membunuh mimpimu tanpa suara. Prokrastinasi membuat kita merasa bahwa produktif secara semu. Kita sibuk, tapi tidak bergerak ke arah mimpi. Kita punya banyak rencana,
tapi tak satu pun dikerjakan. Kita bilang kita menunggu momen yang tepat, padahal momen terbaik adalah sekarang. Ingat, kesuksesan tidak datang kepada orang yang hanya punya niat, tapi kepada orang yang bertindak. Kamu tidak perlu menunggu motivasi untuk memulai. Justru, tindakan kecil yang konsisten akan memunculkan motivasi. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada 1000 rencana besar yang terus tertunda. Jadi, lawan rasa malasmu, lawan penundaanmu. Karena setiap detik yang kamu sia-siakan adalah langkah yang menjauhkanmu dari mimpi yang pantas kamu perjuangkan. Tahukah kamu, apa yang paling menyedihkan? Yaitu ketika seseorang punya potensi luar biasa, tapi dia tidak pernah mencobanya, karena merasa tidak layak. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak mampu. Inilah yang disebut keterbatasan mental, sebuah tembok tak terlihat yang kamu bangun sendiri di dalam pikiranmu. Ucapan seperti, aku nggak cukup pintar. Aku cuma orang biasa. Atau, kayaknya aku nggak mungkin bisa. Ucapan seperti itu adalah racun yang menumpuk sedikit demi sedikit. Dan ketika kamu percaya bahwa kamu kecil, dunia pun ikut memperlakukanmu seperti itu. Padahal, batas paling besar bukan di luar sana, tapi di pikiranmu sendiri. Kamu yang menulis cerita hidupmu, dan kamu juga yang bisa mengubah arah ceritanya. Mulailah percaya bahwa kamu bisa. Tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung hebat. Yang terpenting, kamu berani mencoba. Karena setiap orang hebat yang kamu lihat hari ini, dulunya juga pernah merasa takut dan canggung. Bedanya apa? Mereka tidak berhenti. Mereka tidak membiarkan keterbatasan dalam pikirannya memenjarakan mimpi mereka. Dan kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Banyak orang menyerah pada mimpi mereka bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena mereka tidak siap menghadapi kegagalan. Begitu sekali jatuh, langsung berhenti. Padahal, kegagalan bukan tanda akhir dari perjalanan. Justru itu bagian dari proses menuju keberhasilan. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah jatuh. Mereka hanya punya satu kebiasaan penting, yaitu bangkit setiap kali jatuh. Rintangan itu ibarat ujian dari semesta, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Saat kamu gagal, itu bukan berarti kamu tidak berbakat. Bisa jadi, itu hanya cara semesta mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berpikir bahwa semua usahamu sia-sia. Kadang, mimpi terbesar justru lahir setelah luka yang paling dalam. Jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu tidak pernah mencoba. Karena kegagalan bisa sembuh, tapi penyesalan karena tidak mencoba akan terus membekas. Teruslah melangkah meski pelan. Karena setiap langkah yang kamu ambil melewati rintangan adalah bukti bahwa kamu layak meraih mimpi itu. Di zaman sekarang, kehilangan fokus itu sangat mudah. Notifikasi media sosial, distraksi digital, semuanya berlomba-lomba mencuri perhatianmu. Akibatnya, kamu mulai lupa tujuan awalmu. Mimpi yang dulu kamu pegang erat mulai kabur. Lalu kamu sibuk ke sana kemari, tapi tidak bergerak mendekati apa yang sebenarnya kamu inginkan. Fokus adalah bahan bakar dari impian. Tanpa fokus, kamu akan kehabisan energi mengejar hal-hal yang tidak penting. Orang sukses bukan mereka yang sibuk melakukan segalanya, tapi mereka yang tahu apa yang harus mereka lakukan dan tetap konsisten melakukannya. Karena mimpi bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia pada jalurnya. Kalau kamu merasa mulai kehilangan arah, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa sih yang benar-benar aku inginkan? Lalu buang semua distraksi yang tidak mendukung impian itu. Fokus bukan hanya tentang berkata iya pada mimpi, tapi juga berani berkata tidak pada semua hal yang menjauhkanmu dari mimpi itu. Dalam hidup, kita memang tidak bisa selalu ideal. Kadang kita harus berkompromi, menyesuaikan diri dengan realita. Tapi hati-hati. Jika terlalu sering berkompromi, mimpi kita bisa pelan-pelan mati. Mungkin kamu pernah berkata, nanti aja deh, yang penting sekarang bantu orang tua dulu. Atau, kayaknya nggak usah terlalu muluk-muluk, yang penting kerja aja. Sekilas terdengar bijak, tapi bisa jadi itu tanda kamu mulai melepaskan mimpi demi kenyamanan orang lain. Jangan salah paham, berkorban demi orang lain itu memang mulia. Tapi kalau terus-menerus mengorbankan dirimu sendiri, lama-lama kamu kehilangan arah. Mimpi itu adalah bagian dari identitasmu. Kalau kamu terus mengabaikannya, kamu akan merasa kosong. Hidup jadi rutinitas tanpa gairah,
dan kamu mulai bertanya-tanya, kenapa aku nggak bahagia, padahal semua kelihatannya baik-baik saja. Jangan biarkan dunia memaksamu mengecilkan mimpi. Kamu tetap bisa berperan untuk orang lain, tanpa kehilangan cita-cita sendiri. Tetapkan batas, dan berani bilang, aku juga punya tujuan. Karena orang yang benar-benar menyayangimu akan mendukungmu untuk tumbuh, bukan malah menahannya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang datang badai yang tidak bisa kita kendalikan. Kehilangan pekerjaan, krisis keluarga, masalah kesehatan, atau mungkin bencana tak terduga. Semua itu bisa mengguncang kita, membuat kita berpikir bahwa mimpi hanyalah kemewahan yang tak bisa dikejar saat keadaan darurat. Dan saat itulah banyak orang mulai menyerah, bukan karena mereka ingin, tapi karena merasa dipaksa keadaan. Tapi izinkan aku berkata ini, kondisi eksternal boleh saja menggoyahkan langkahmu, tapi jangan biarkan itu mencabut akar mimpimu. Kamu boleh istirahat, kamu boleh beradaptasi, tapi jangan menyerah, karena banyak orang hebat justru lahir dari keterbatasan. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna untuk memulai, mereka bahkan memulai di tengah ketidaksempurnaan. Ingat, kamu bukan satu-satunya yang menghadapi badai, tapi kamu bisa menjadi satu dari sedikit orang yang tetap memilih bertahan. Tetaplah nyalakan lilin harapan meski gelap mengelilingi, karena meskipun kondisi bisa berubah, semangatmu untuk berjuang adalah sesuatu yang tetap bisa kamu pilih. Banyak orang punya mimpi besar, tapi hanya sebatas mimpi, tanpa rencana, tanpa target, bahkan tanpa arah. Ibarat naik kapal tanpa kompas, akhirnya hanya terombang-ambing, tak pernah sampai pada tujuan. Kalau kamu tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan hari ini, minggu ini, dan bulan ini, maka bisa dipastikan mimpimu hanya akan menjadi wacana, bukan kenyataan. Impian itu butuh struktur. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, kapan kamu ingin mencapainya, dan bagaimana cara mencapainya. Tidak perlu langsung sempurna, tapi kamu harus punya peta perjalanan, sekecil apapun itu, karena saat kamu punya tujuan yang jelas, setiap langkahmu jadi lebih bermakna, energi dan waktumu tidak lagi habis untuk hal-hal yang tidak penting. Ingat ini baik-baik, mimpi yang tidak diturunkan menjadi rencana, hanyalah menjadi lamunan, dan lamunan tidak akan mengubah hidupmu. Maka mulai sekarang, tulislah targetmu, susun langkah-langkah kecil, ukur kemajuanmu. Karena ketika kamu tahu kemana kamu menuju, kamu akan jauh lebih kuat menghadapi tantangan di sepanjang jalan. Poin terakhir ini sangat penting, dan seringkali jadi akar dari semua yang sudah kita bahas. Kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Kamu melihat orang lain lebih berbakat, lebih cerdas, juga lebih layak. Dan kamu merasa, kamu tidak cukup. Tapi dengar baik-baik, tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada adalah keyakinan yang terlalu kecil. Percaya diri bukan soal menjadi sombong. Percaya diri adalah tentang mengenali siapa dirimu, menerima kelebihan dan kekuranganmu, lalu tetap melangkah dengan kepala tegak. Kamu tidak harus jadi orang lain untuk sukses, kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu cukup, bahkan sangat cukup. Kalau kamu terus meragukan dirimu, siapa lagi yang akan percaya padamu? Jangan tunggu validasi dari orang lain untuk mulai melangkah. Langkah pertamamu mungkin goyah, tapi itu wajar. Yang penting kamu memulai, karena setiap tokoh besar di dunia ini pun dulu pernah berdiri di tempat yang sama, yaitu titik awal, dan mereka berhasil, karena mereka percaya bahwa mereka layak mencoba. Kawan, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa makna, terlalu berharga untuk dilewatkan hanya dengan mengikuti arus tanpa arah. Mimpi itu bukan sekadar keinginan, dia adalah panggilan dari dalam jiwamu. Tanda bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan dan omongan orang mematikan cahaya itu dalam dirimu. Setiap mimpi yang kau punya, meski tampak mustahil, pasti punya alasan untuk hadir di hatimu. Tuhan tidak menaruh mimpi besar dalam diri yang kecil. Kalau itu muncul dalam pikiranmu, berarti kamu punya potensi untuk mewujudkannya. Tapi ingat, mimpi tidak bekerja sendirian. Ia butuh keberanianmu, komitmenmu, dan kesetiaanmu untuk terus melangkah meski tertatih. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, merasa sendiri, mungkin juga merasa tidak mampu. Tapi di saat-saat seperti itu, jangan berhenti. Lihat ke cermin dan katakan, aku mungkin belum sampai, tapi aku masih di sini dan terus berjuang. Karena terkadang, yang membedakan orang sukses dan gagal bukanlah bakat,
Tapi siapa yang tetap bertahan paling lama? Jadi, pegang kembali mimpimu. Bangkitkan semangat yang pernah redup. Tuliskan langkah kecil hari ini, dan mulai jalani dengan tekad besar. Karena dunia ini sedang menunggu satu hal, yaitu hadirnya versi terbaik dari dirimu. Dan saat kamu memilih untuk tidak menyerah, saat itulah mimpimu mulai hidup kembali.